kasih makan ke gekonya nih. Jumlah jangkrik untuk sebuah gecko itu segimana Om? Sebanyak apa? Kita ngomong teori ribet. Untuk jadi teori ribetnya adalah 5-10% dari berat badannya. Jadi kalau kamu mau benar-benar presisi, timbang pakai timbangan emas. Iya, jadi misalkan gekonya itu beratnya 50 gram. Berarti jangkrik yang harus kamu berikan ke gecko itu adalah 2,5 gram. Kita pakai 5% misalkan. Kalau bawahnya kasih 3% aja ya silakan hitung. Tapi kalau saya pribadi di sini, saya ngasihnya per 3 hari sekali itu 4 ekor untuk jangkrik. Aduh, 4 kalau untuk betina yang lagi masa mau breeding atau jantan yang habis sakit itu 5-6. Cuman itu 3 hari sekali, not more. Gimana kalau misalnya ada yang udah kasih makan seperti itu, gekonya muntah? Dikasih makan berapa Om? Tetap dikasih makan kah atau enggak? Kalau saya gecko muntah, prefer kuasain dulu, berarti ada something wrong di dalam sistem pencernaannya atau di kondisi mentalnya, maksudnya dia lagi stres kah. Tapi overall kalau hanya muntah itu rata-rata dia stres. Rata-rata karena fluktuasi temperatur namanya, apalagi tropis ini kan. Ya. Terus kemudian selanjutnya kalau untuk muntah yang akibat ada something wrong di dalam sistem pencernaannya itu jelas sebenarnya terlihat langsung dari fesesnya, kotorannya, baik itu aromanya, warnanya itu pasti kelihatan. Oke, berarti sebentar untuk konteks feeder kita kembali sedikit lagi. Gimana dengan metode orang menyajikan makanan penyamping, makanan sampingannya daripada jangkrik ulat Hongkong itu Om? Saya prefer kosong kandang itu kalau saya pribadi, karena kosongnya supaya nggak dia bisa overfeed, menjaga enggak overfeed, supaya dia bisa menjaga kondisi pencernaannya. Kalau cuma kasih 1-2 aja ya silakan, tapi kan orang-orang mesti isinya seringkali full dalamnya dish biar enggak kelaparan, dan kita nggak tahu dia bakal makan bangkainya. Jangan lupa mereka itu opportunistic hunter, karena mereka sifat dasarnya yang tertulis di dalam genetiknya itu untuk tidak selalu dapat makanan. Mereka akhirnya opportunistic hunter, ada makanan makan, simpen cadangan. Makanya seringkali orang ngomong ada kantong di ketiaknya itu jelek, salah, mereka kurang dalam belajarnya. Itu sebenarnya nutrisi kan? Nutrisi, bukan hanya kalsium loh ya, itu nutritional sack. Saya lebih prefer gecko punya kantong nutrisi daripada obesitas itu dia tidak kuat angkat perutnya itu loh. Ya gesek jadinya. Iya. Oke, berarti maksudnya lebih baik kita yang atur porsi makannya kan? Nah, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Kenapa kita atur porsi makan akhirnya optimal pencernaannya? Paling enggak Andi tahu sendiri, rata-rata gecko usianya berapa? Tua. Banyak yang tua-tua. Kenapa enggak mati-mati? Ya, coba tanya geckonya. Walaupun semakin tua kondisi pencernaannya sudah berkurang optimalisasinya, tapi paling tidak dia masih survive, masih hidup, enggak habis tinggal tulang belulang. Nah, oke, berarti kita untuk saat ini konteks feeder konklusinya dulu ya, sebelum berarti kita habis bagusnya lanjut ke penyakit nih. Saya konklusi untuk feeder berarti yaitu beri feeder yang termudah untuk kita jangkau. Jangan over lemak, ya paling baik jangkrik. Ya, atau serangga lah. Iya. Tapi jangan bentuk larva. Ya, habis itu datang jangkrik, udah kita harus jaga juga kondisi jangkriknya bersih, puasa, beri makanan yang lebih baik lagi untuk menutrisi jangkrik. Nah, habis itu beri makan ke geckonya sesuai porsinya ya. Secara kalau mau ribet timbang satu-satu, cuma paling enak ya kalau misalnya adult 4-5 ekor mungkin gitu ya. Kalau saya di sini ya, cuman kan gecko masih ada yang masih lapar, kasihan tambahin lagi aja, ya enggak apa-apa, sampai mereka enggak mau ya enggak apa-apa. Itu tapi jangan sampai dia stres ya. Dia stres. Kalau dia memang sudah penuh
kasarnya pencernaannya, akhirnya besoknya muntah. Misalkan hari ini kasih 8. Ternyata besok muntah, berarti 3 hari kemudian jangan kasih 8, kasih aja 7. Misalkan ya dikurangin porsinya ya. Nah, habis itu gimana kalau misalnya yang ngalamin jangkrik kecil Om? Ini pengalaman pribadi Om, soalnya kan kita kalau beli karungan dan kalau beli karungan kan kita nggak bisa tahu ukurannya bakal gede terus kan Om. Kadang-kadang kan ada sisa-sisa jangkrik yang kecil. Gimana kalau misalnya kita memberikan yang awalnya adult 4-5 ekor, kita kasih kecil 12 ekor? No problem. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Justru bisa buat itulah, buat pelajaran. Iya, justru sate kambing yang kambing anak sate cempe itu lebih enak. Iya, lebih lunak. Iya. Tapi kan ada orang yang bilang kakinya bisa melukai. Kalau terlalu banyak jumlah jangkriknya, maksudnya tajam. Gimana tuh Om? Nah, tapi kan faktanya ada yang bilang seperti itu Om. Ini kita berdasarkan pengalaman pribadi lah. Berarti saya orang yang ignorance berarti ya. Maksudnya tingkat kematian, tingkat penyakit gecko di tempat saya tadi sudah lihat sendiri ya. Itu ndak lebih dari 5%. Walaupun tetap pasti ada lah yang 1 dari 100 atau 1 dari berapa yang problem ya kan Om? Problemnya karena saya. Karena kitanya kan tapi maksudnya. Jadi bukan karena kayak orang-orang diare mencret apa enggak, kepalanya kejepit, stagset nggak tak lepas, akhirnya mereka stres loh, kuku jarinya patah, kelamaan dari dikasih makan, maksudnya bukan masalah yang seringkali orang-orang heboh yang mereka alami, enggak. Saya nggak pernah ngalami dengan metode seperti ini tadi. Tanpa saya ambil satu persatu kaki jangkriknya. Kan ada yang seperti itu. Ya ada, tapi logik aja lah. Logik. Mereka di alam pun ya makan ya utuh. Ya, setuju. Oke, berarti untuk sampai feeder ya sebenarnya bisa diambil konklusinya sendiri lah ya, maksudnya. Ya mereka paling tidak kalau orang mau pakai akalnya, mau pakai logik ya. Pahamlah mana yang lebih efektif dan lebih efisien dari mereka. Kita kan cuma setting aja ini. Ya, betul. Apa? Tem gun, ngetem kepalamu. Enggak. Lo kan aku punya tem gun tembak, Rek. Sebelum orang-orang sekarang merokok. Ngomong soal tem gun, ada yang jual 1,25 juta. Banyak yang cek pakai 1,4, 1,6. Dan itu maaf, kenapa aku semakin ngomong ruwet di sini? Alas semakin banyak oportunis. Gak suka sih. Ini maksudnya di luar topik gecko ya, walaupun tetap pasti nggak kredit. Cuma masalahnya nggak suka sih orang yang stok masker apalagi. Nggak gini. Kamu mau jadi oportunis, berdasarkan skillmu silahkan. Ya. Tapi kalau karena kondisi, kesusahan orang lain ya. Kamu. Om, ini pribadi ya Om ya. Vitamin itu Om tahu kan nggak ada lagi. Nggak tahu. Saya nggak pernah pakai vitamin. Nah, soalnya kan aku konsumsi Om secara pribadi ya. Karena saya konsumsi organik. Nah, tapi kan aku maksudnya orang yang kalau merasa tidak fit, pasti aku minum vitamin C. Maksudnya untuk kenapa nggak makan bawang merah? Bawang merah kaya kan prebiotik. Ya, dan ini sesimpel itu Om. Lantar bahas dulu. Itu ekstraksi sekarang 1 botol itu dulu kan 37 ribuan. Sekarang itu bisa 250, itu nggak ada di apotek manapun. Oke lah, stop lah ya. Stop. Tapi enggak apa-apa. Maksudnya itu kan selingan aja. Ya, supaya enggak bosan. Nah, tapi maksudnya gini, boleh jadi oportunis ya bahasanya ya, tapi jangan di kesengsaraan orang lain. Bagaimana dengan orang-orang yang memang pada nyatanya butuh Om? Ya nggak bisa beli jumlah banyak loh. Oh iya? Nah, maksudnya anggap apa ada orang. Aku baru tahu, istriku bilang gula susah. Aku dapat gula di online sampai. Karena saya tidak udah gitu datang ke sobek lagi. Saya tidak pernah pakai gula. Saya Mel Deporatum. Pintar. Udah tahu kan? Mel Deporatum itu madu. Selain madu mahal juga. Bahkan saya kolektor bubuk-bubukan, yaitu bubuk apa? Stevia. Nggak tahu apa stevia. Stevia itu daun
rasanya manis. Untuk pengganti manisnya kayak orang-orang itu apa itu namanya gambarnya jagung itu Koko Tropicana Slim. Iya, koko. Tropicana Slim itu kan gula jagung. Tapi ada juga yang gula stevia. Tapi mending dari bahan yang daun kering untuk powder mau manis ya itu aja pakai itu lebih alami minimalisir gula lah. Udah bayangin maksudnya ini mumpung bahas super tulis sekali masukin. Bayangin kalau orang-orang yang anggap orang kurang mampu yang dia tiap minggunya cuma bisa beli 1 bungkus gula kecil untuk makanan di rumahnya dia yang keluarganya anggaplah butuh asupan gula ya misalnya udah bisa beli lagi sekarang kan kasihan. Gimana dengan ya gitulah ya. Bayangin juga kayak masker. Untungnya sebelum corona ini Tak pikir untungnya saya stok dan saya jualan. Bukan, untungnya kamu itu punya bini jadi bisa pakai bihari bini. Oh ya enggak, pasti aku kan. Nah, gini loh. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, nggak usah dikat. Jadi supaya apa? Oh tapi ada kok yang seperti itu memang. Tapi ada loh. Memang ada. Karena sebenarnya mereka itu kenapa memilih pakai pakaian dalamnya perempuan untuk jadi masker? Karena sebenarnya mereka tuh cuma mencegah untuk tidak menyentuh area itu secara langsung. Hidung, mulut, mata ya apa aja. Ini pegang-pegang. Nah, terus yang paling aneh itu orang itu bayangin untungnya sebelum wabah corona itu aku ngestok masker tapi untuk pakai pribadi ya bukan untuk jual ya Om ya. Justru istriku yang alergi debu yang biasanya pakai masker semenjak wabah corona Nggak pakai. Karena apa? Iya. Masker mahal. Ya mantap. Kasihan Mas sampai sekarang ada yang habis tisu ya gitu-gitulah pokoknya. Ya, kalau bisa kalau punya di stok jangan disimpan. Kasihan orang-orang yang memang perlu pada dasarnya. Nah, cari untung itu dunia akhirat kalau saya. Untung di dunia toh, akhirat busuk. Dan sebagai kita orang yang beragama dan punya agama dan punya Tuhan, kita kan harus yakin sama kasih sayangnya. Tuh, Insya Allah begitu saya yakin. Jadi, kita karena oportunis itu tadi, gampangannya yaitu orang mencari keuntungan mudah. Orang mencari gatlot mudah, gecko cepat besar, cepat gemuk. Kembali ke topik bagus ya. Terus Tapi tidak mikir long lasting efeknya itu bagaimana. Sama kan seperti orang-orang ini, mereka nggak pikir nanti. ya setuju. Sama kayak metode hidup alas tadi kita review lagi yang ke topik pertama alas. Mereka hanya cari senangnya mereka sendiri. Oke lah. Aku yang pelihara, ini uangku punyaku, ya sesenengku. Memang siapa yang melarang Anda? Tapi kalau mau optimal, jangan pertimbangan hanya senengmu. Sekarang gambarnya gini, aku tuan rumah di sini. Yang minum cuma aku aja nih. Yang penting kan aku. Ya nonton. Yang penting kan aku. Apakah kita manusia ya kita yang makhluk lebih tinggi yang punya akal budi ya, hati nurani juga itu masa se-ignorance itu. Makanya itu sebenarnya ada sangkut paut semua itu dengan mental yang kita sharingkan di sini hanya ilmu tambahan yang ada hubungannya dengan gecko ya ini pokok bahasanya. Makanya itu kalau kamu mau bikin gatlot sendiri, banyaklah baca dulu. Kamu mau bikin suplemen, banyaklah mencoba dulu. Untuk observe, untuk trial itu tidak cukup dengan 10-20 gecko, tidak cukup dengan 1-2 orang, tidak cukup dengan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Yang ke waktu lama uji lab juga. Untuk mencari apa sih? Kalau saya pribadi laku tidak laku pun no problem karena saya tetap perlu bisa pakai sendiri. Ya tapi orang mau buat pun tidak masalah, cuma minimal diuji. Ya. Malah bagus ya sebenarnya. Bagus. Kenapa sih bahan tak tulis? Supaya orang bisa coba sebenarnya. Betul. Nah,
kalau prosentasenya berapa persen loh, itu kan hak pribadi Itu saya. resep. Iya toh. Resep. Nah, karena saya ya nggak gratis untuk lab, untuk riset ya nggak Betul. cepat waktunya. Makanya itu kalau itu tadi kamu mau mengambil keuntungan misalkan dari masker, dari vitamin, oke, tapi jangan keterlaluan lah. Setuju itu. Kembali Jualan masker. ya. Kembali kalau di Gecko saya rasa untuk feeder nggak ada. Sebenarnya Gecko nggak ada yang rumit loh kalau kita mau menempatkan sesuai porsinya. Setuju. Simpel sebenarnya. Saya sudah pelihara macam-macam, kecuali anjing ya. Kucing, mau pelihara kucing. Kucing itu sampai 16 ekor. Kasihkan orang. Dalam waktu setahun dari 3 ekor jadi 16 ekor. Yayasan Kucing Indonesia. Aduh. Nah, terus balik lagi, oke lah untuk feeder selesai ya. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, sampingannya, secondary-nya. Air Om. Ntar cek.